Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Salsabila Fatia. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang kegiatan mengalokasikan dana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengalokasian dana, pengertian kredit pembiayaan, unsur-unsur kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit yang terdiri dari segi kegunaan, segi tujuan kredit, segi jangka waktu, segi jaminan, segi sektor usaha. Yang selanjutnya aspek-aspek dalam penilaian kredit. Yang terakhir, prosedur dalam pemberian kredit. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengalokasian dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Arti lain dari pengalokasian dana adalah menjual kembali dana perolehan dari himpunan dana atau simpanan dalam bentuk penyaluran dana yang biasa disebut kredit atau pinjaman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau ketagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua, pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang ketiga, ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit terdiri dari 5. Yang pertama, ada kepercayaan. Kepercayaan itu sendiri yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan itu sendiri antara pemberi kredit dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Yang keempat, risiko. Risiko adanya tenggangan waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Maka semakin panjang kredit, maka semakin besar resikonya. Yang kelima, balas jasa. Keuntungan atau pemberian suatu kredit atau jasa tersebut atau bunga. Yang keempat yaitu tujuan kredit. Tujuan kredit itu ada 3. Yang pertama, mencari keuntungan, bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Yang kedua, membantu usaha nasabah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Yang ketiga, membantu pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Kelima, ada fungsi kredit. Fungsi kredit itu sendiri terdiri dari beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan saja, tidak dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan akan diolah menjadi berguna atau bermanfaat oleh si debitur. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Kredit akan memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya kredit yang diberikan oleh Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Pengusaha menjadi lebih semangat untuk meningkatkan usahanya karena adanya tambahan pinjaman sebagai modal. Yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Yang kedelapan, untuk meningkatkan hubungan internasional.
Dalam hal pinjaman internasional dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Keenam, ada jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit terdiri dari yang pertama, dilihat dari segi kegunaan. Dari segi kegunaan, kredit dapat dibagi menjadi dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Kredit modal kerja yaitu digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi operasional. Yang kedua, dilihat dari segi tujuan kredit. Dari segi tujuan, kredit dibagi menjadi tiga, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, kredit perdagangan. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Kredit konsumtif digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit perdagangan digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangannya, pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan dagangan dengan tersebut. Ketiga, dilihat dari segi jangka waktu. Dari jangka waktu, kredit dibagi menjadi tiga, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun atau paling lama 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit yang berkisaran antara 1 sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. Yang ketiga, jangka panjang. Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang di atas 3 tahun atau sampai 5 tahun. Dilihat dari segi kejaminan. Yang keempat, kredit dilihat dari segi jaminan. Dari segi jaminan, kredit dibagi menjadi dua, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Yang kedua, kredit tanpa jaminan. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur. 5. Kredit dilihat dari segi sektor usaha, yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama, kredit pertanian. Kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau perkebunan rakyat. Yang kedua, kredit peternakan. Kredit untuk jangka pendek seperti peternakan ayam atau sapi. Yang ketiga, kredit industri. Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar. Yang keempat, kredit pertambangan. Usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka waktu yang panjang. Yang kelima, kredit pendidikan. Untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan dapat berupa kredit untuk para mahasiswa. Yang keenam, kredit profesi. Diberikan dengan profesional seperti dosen, dokter, pengacara. Yang ketujuh, kredit perumahan. Membiayai pembangunan atau pembelian rumah. Yang ketujuh yaitu aspek-aspek dalam penilaian kredit. Aspek itu sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama, aspek yuridis. Masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Yang kedua, aspek pemasaran. Permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan masa yang akan datang, prospeknya bagaimana. Yang ketiga, aspek keuangan. Sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Yang keempat, ada aspek teknis atau operasi, membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout, ruangan, dan lain-lain. Yang kelima, aspek manajemen, menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Yang keenam, aspek sosial ekonomi, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Yang ketujuh, aspek AMDAL, analisis terdapat lingkungan jika proyek atau perusahaan atau usaha tersebut dijalankan. Yang terakhir, ada prosedur dalam pemberian kredit yang terdiri dari 9, yaitu yang pertama, 1. Pengajuan berkas-berkas. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Yang ketiga, wawancara pertama. Yang keempat, on the spot. Yang kelima, wawancara kedua. Yang keenam, keputusan kredit. 7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. 8. Realisasi kredit. Yang ke-9, penyaluran atau penarikan dana. Yang penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.